Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, great. So, do you know what we learned today? Okay, so we will learn about recontext. Next. Okay, have you ever gone to Lawang Sewu? Anyone? Okay, next. Do you know what is recontext? Okay, for the purpose of recontext is menceritakan peristiwa di masa lampau. Jadi untuk recontext itu biasanya mengenai peristiwa-peristiwa di masa lampau. Biasanya bisa dari pergi di suatu tempat atau mungkin kejadian yang tidak terlupakan seperti kalian pernah kecelakaan, seperti itu bisa diceritakan melalui recontext ini, seperti itu ya. Okay, next. Generic structure of recontext. So there are three types of generic structure in recontext. The first is orientation, yang berisikan informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, waktu kejadian, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada series of event, di mana itu rangkaian peristiwa yang dituliskan secara runtut seperti itu. Dan yang ketiga untuk generic structure-nya adalah reorientation atau ini tuh bersifat optional, kadang ada dan kadang tidak ada juga seperti itu. Dan ini berisikan kesimpulan atau ringkasan dari seluruh cerita dan terkadang dengan refleksi atau komentar penulis tentang peristiwa tersebut, seperti itu. Okay, let's next in jenis-jenis dari recontext. There are three types of recontext. The first one is personal recontext, and the second one is biography recontext, and the third one is historical recontext. For the personal recontext itu tentang pengalaman pribadi seperti itu. Jadi tadi yang pernah kalian kecelakaan atau mungkin pergi ke suatu tempat seperti itu. Lalu yang kedua ada biography recontext. Dari biography recontext ini berisi tentang fakta, menceritakan riwayat hidup sebuah tokoh seperti itu. Dan yang ketiga ada historical recontext, di mana ini menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau seperti itu, teman-teman. Okay, let's next to exploring Lawang Sewu. Okay, there are three generic structure in here. From I visited Lawang Sewu in Semarang, and it was an unforgettable experience. As I arrived early in the morning, eager to explore this iconic building. As I walked through the grand entrance, I immediately noticed the tall, elegant doors and windows, which gave the place its unique charm. The architecture was stunning, with its high ceiling and intricate details, making me feel like I had stepped back in time. So, from that paragraph, it's called orientation. And can you read from the series of event? Anyone? Okay, thank you. And next, for the orientation, there are by the end of the day, I felt enriched by the visit. I took plenty of photos to capture the beauty and mystery of the place. Leaving Lawang Sewu, I reflected on its history and the memories I had made during the tour. It was holiday to remember. Okay, so this is the example of recontext. Okay, for the language feature of recontext, the first is menggunakan simple present tense. Simple past tense, dimana ini kan kejadiannya di masa lampau, maka dari itu kita harus menggunakan dari tensesnya yaitu tenses lampau, yaitu simple past, seperti itu. Lalu yang kedua ada specific participant, dimana objek yang ditulis secara spesifik, bukan
secara umum seperti itu. Dan yang ketiga itu ada contains action verbs, di mana verbs atau kata kerja yang digunakan atau dilihat dari orang lain itu biasanya seperti walk, visited seperti itu. Dan yang keempat itu ada time connectives and chronological order. The first, next, after that, finally, then, and etc. And the fifth one is conjunction. So we use conjunction in recount text for especially and, or, until, although, while, but, and etc. And the sixth one is contains linking verbs. Verbs itu atau kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan keterangan. Contohnya, to be, become, seem, appear, grow, and etc. And for number 7, using personal participant seperti I, my group, my family, and etc. Okay, next. Ini contoh dari simple past tense. Untuk positive formnya itu dari subjek, lalu ada juga to be, adjective, dan noun. Untuk negatifnya itu ada subjek menggunakan to be, not, adjective, atau noun seperti itu ya. Dan for in the interrogative we use to be plus adjective or noun and question mark. For verb, karena di to be gitu kita pakainya to be dari simple past tense, ada yang tahu? Yap, benar, yaitu ada was dan were. Namun untuk verb kita menggunakannya tanpa to be, jadi langsung. Untuk positive formnya itu ada subject, lalu yang kedua ada verb to, lalu ada object atau adverb. Untuk negatifnya itu subject plus did not plus verb one plus object. Kenapa menggunakan verb one? Karena di depannya sudah terdapat did dan juga not, karena itu kalimat negatif. Lalu setelah verb one kita menggunakan objeknya apa. Dan yang terakhir itu untuk interrogatif, itu kita menggunakan did ya, did, lalu subjeknya diikuti dengan verb one. Seperti halnya sama dengan yang negatif, karena di depan sudah diawali dengan kata did, maka untuk verbnya kita menggunakan verb one, bukan menggunakan verb to, seperti itu teman-teman. Untuk saat ini ada yang ingin tanyakan? Oke, next. Oke, untuk verb 2-nya, contohnya ada regular verb dan irregular verb. Untuk verb 1-nya itu untuk akhiran bisa ditambahi di belakangnya. Contoh, move menjadi moved. Jadi ada di belakang kata e-nya, seperti itu. Dan verb 1, akhiran huruf konsonan ditambahi ed. Contohnya, dumb menjadi dumbed. Lalu yang ketiga, itu verb 1 dengan huruf akhiran y ditambahi it. Contohnya dari kata cry menjadi cried, seperti itu. Lalu untuk yang irregular verb seperti apa sih kalimat yang tidak beraturan? Mohon maaf, untuk kata yang tidak beraturan itu seperti apa? Contohnya, itu come menjadi came. Lalu dari perubahan suara atau dari spellingnya itu pun berubah, seperti itu teman-teman. Lalu ada kata hurt, sama halnya dengan verb 1, yaitu hurt juga, seperti itu. Spellingnya dan penulisannya tetap. Dan yang ketiga ada read, dari soundnya berubah, untuk verb 2 ini menjadi read, namun spellingnya masih sama, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, ini sudah di akhir pembelajaran ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di kelas bahasa Inggris tentang recount text. See you in the next meeting. Bye.